Apa yang buat Kak Rafli tertarik dengan dunia pramuka? Kemudian kalau Kak Rafli sendiri dari kacamata pribadi melihat DKD Bali itu apa sih? Terus kenapa join gitu? Iya. Ya jadi pramuka ya, yang menurut saya pramuka itu seperti apa gitu Kak? Ya jadi menurut saya pramuka itu kayak gimana ya? Kalau menurut saya sendiri itu jadi tempat saya untuk berkreativitas sih ininya. Okay. Ya jadi saya punya ide-ide atau punya masukan atau apa tentang kegiatan atau apa itu di sana nih, tempatnya nih di sini sebenarnya gitu. Terus apa ya? DKD juga sebagai organisasi, bukan organisasi bilangnya kayak wadah juga di pramuka, salah satu wadah. Jadi di mana kita bisa bergabung di sana, seluruh aspirasi itu bakalan di sana karena di DKD ini kita sebagai yang mengatur gitu, organizer lah intinya kayak gitu, kegiatan-kegiatan penegak dan pendidik khususnya di Provinsi Bali kayak gitu. Nah, ngomongin tentang wadah menampung aspirasi dan juga kreativitas gitu ya Kak ya. Kalau kita ngomongin di sekitar kita kan banyak banget wadah yang ada untuk bisa menampung aspirasi dan kreativitas kita. Nah, terus apa yang membuat Kak Rafli sendiri nih akhirnya kayak berpikir, oh kreativitas aku, aspirasi aku kayaknya emang tepat untuk aku curahkan, untuk aku keluarkan di pramuka. Ada nggak sih hal-hal yang melatar belakangi hal itu Kak? Kayak khususnya emang khusus ke sana ya. Ngerasa oh ini kreativitas dan aspirasiku cocoknya di pramuka nih, bukan di tempat-tempat lain gitu. Satu mungkin kepribadian satu kayak ya. Jadi kalau saya tuh lebih suka jiwa petualang, adventure. Nah kan di pramuka lebih dominan ke sana kan, kayak kita berkemah. Kayak saya juga hobi mendaki juga, diving juga. Nah di sini di pramuka tuh semua komplit maksudnya kayak gitu. Misalnya contohnya kayak gini, banyak juga kegiatan-kegiatan lain atau wadah-wadah lain, misalnya kita berkreativitas atau olahraga atau apa kayak gitu kan. Misalnya dia emang khusus, misalnya satu contoh Palang Merah Remaja PMR. Nah PMR kan di kesehatan, maksudnya dia terfokus di kesehatan. Nah kita di pramuka nih ada juga yang kayak gitu. Jadi di pramuka tuh kayak lebih kompleks lah. Jadi apapun kegiatannya tuh bisa masuk di pramuka kayak gitu. Makanya saya lebih suka di sana karena satu kegiatannya di luar. Menantang kan, banyak kegiatan-kegiatan menarik dan menantang, salah satu metode di kepramukaan. Nah disitu yang membuat saya tertarik untuk menggali lebih dalam di pramuka ini gitu. Oh, berarti satu nama untuk segala nama gitu ya. Kayak maksudnya satu nama pramuka gitu. Tapi kau bisa ketemu dengan banyak kegiatan. Kayak pecinta alam juga bisa terus bisa. Kesehatan pun ada gitu ya. Olahraga juga ada. Nikmat ya. Makanya akhirnya Kak Rafli tertarik untuk join yang namanya pramuka. Oke. Nah, kalau dari ngomongin join pramukanya sendiri, kalau Kak Rafli dari tahun berapa udah buka mata, sudah nyemplung, sudah nyebur ke dunia pramuka Kak Rafli? Saya cerita boleh nih, awal-awal saya gimana kok bisa masuk ke pramuka. Nah, boleh banget, silakan. Sejarahnya nih. Sejarahnya lalu ada latar belakang masalah gitu ya. Itu kayak membuat skripsi ya. Jadi dulu itu alasan apa? Saya tuh masuk pramuka tuh bukan karena niat sih. Kecemplung. Kalau dulu kan waktu saya ikut pramuka pertama kali itu sekolah dasar. Saya kelas 6 SD waktu itu. Dan saya masuk pramuka itu karena nggak sengaja juga. Karena dulu kan pramukanya nggak kayak sekarang. Maksudnya kalau sekarang kan diwajibkan ya. Jadi harus, mau nggak mau harus ikut pramuka. Kalau dulu siapapun yang mau niat datang. Jadi kalau dulu masih dikit anggotanya, nggak kayak sekarang gitu. Karena dulu ada adik kelas 5, ada adik kelas 5 nih, dia ikut pramuka. Nah itu dia ini tetangga saya di dekat rumah. Jadi dia tuh setiap, karena dia yang lebih seneng, maksudnya karena tahu tentang tepuk, nyanyian dan lain-lain, dia tuh sering di halamannya tuh ngelakuin itu. Jadi saya ngeliat kenapa sih, karena saya dekat juga kan. Jadi kan saya ngobrol-ngobrol juga. Habis itu dikasih tahu waktu itu yang saya buat, saya menarik tuh waktu itu dia ngeliatin catatannya dia tentang sandi. Sandi tuh kayak kode-kode rahasia gitu loh. Yang sandi-sandi itu kan kayak apa sih bacaannya nih, nggak tahu kan gitu. Nah itu menurut saya itu ya kayak gitu. Jadi saya mikir ini apa gitu kan, apa sih banda di sana, karena siapa namanya saya lupa itu adiknya. Karena di sana dia jelasin, akhirnya saya tertarik. Nah setelah itu besoknya diajaklah saya ke sana karena saya penasaran kan, diajak ke sana. Nah karena itu dah semenjak itu masuk langsung ada kemah. Itu malah nambah semangat lagi saya di sana. Nah karena itu dah salah satunya. Dan berjalan terus sampai sekarang.
Kalau dihitung-hitung sampai di tahun 2020 udah berapa tahun lamanya tuh Kak? Kalau nggak salah saya kelas 6 SD itu di tahun 2007. Kalau sampai sekarang 13 tahun ya? Iya. Wow, 13 tahun. Kayaknya udah bisa SMP ya kayak. 13 tahun guys, udah ikutan pramuka ya. Jadi Kak Rafli udah apa ya? Menyerahkan waktunya gitu khusus untuk dunia pramuka gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kemudian kalau dari DKD Bali kita tahu kan adalah Dewan Kerja Daerah Bali yang menaungi seluruh kabupaten kota di Bali tentunya Kak ya. Nah, kalau dari Kak Rafli sendiri join DKD Bali apakah memang langsung dari SD itu kemudian ikut pramuka SMP, SMA, kuliah kemudian langsung DKD Bali atau wadahnya dulu nih dari kabupaten atau kotanya? Dari Kak Rafli kemudian langsung ikut ke DKD Bali. Ya, jadi kalau DKD itu kan Dewan Kerja Daerah. Ada juga namanya DKC, Dewan Kerja Cabang. Ada juga namanya DKR, Dewan Kerja Ranting. Terlihat dari mulai kabupaten, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional juga ada. Se-Indonesia itu ada. Nah itu kayak apa ya? Ada jenjangnya juga. Sebenarnya harus dari ranting, cabang, daerah gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa langsung loncat ke ini. Tapi kalau ada ketentuan khusus misalnya di lain hal tidak ada ranting atau apa itu masih bisa lah, tapi semua orangnya dari kuartir cabang kayak gitu. Nah, kenapa saya di DKD ini saya dulu punya ketertarikan di Dewan Kerja karena saya lihat Dewan Kerja itu banyak orang-orang yang punya pemikiran luas. Yaitu kan, jadi di sana tempat bertukar pikiran mengenai kegiatan bagaimana mengembangkan kegiatan pramuka. Kayak itu misalnya dulu kalau biasanya Dewan Kerja itu kan tingkatannya penegak pandega. Penegak pandega itu usianya dari 16 sampai 25 tahun kan. Penegaknya itu sampai 20, pandeganya dari 21 sampai 25. Jadi di sana Dewan Kerja itu yang mengatur, maksudnya mengatur bagaimana kegiatan, perkembangan kegiatan, apa yang harus ditingkatkan kayak gitu itu di Dewan Kerja. Jadi kalau di luar Dewan Kerja berarti peserta. Kalau ada kegiatan tuh kita pesertanya. Jadi karena saya lebih suka di kegiatan, saya pengen kegiatannya ada yang kegiatan ini loh, ada kegiatan ini, kegiatan itu kayak gitu. Karena saya lebih suka kegiatan adventure, petualangan sama yang menarik dan menantang tuh, makanya saya pengen bagaimana biar saya yang mengatur. Kayak berarti gitu. Bisa disimpulkan Kak Rafli suka ngatur ya. Suka ngatur ya, canda ya Kak. Iya, maksudnya karena dulu saya tidak mendapatkan itu, saya pengen biar adik-adik yang lain atau teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain ini bisa dapat hal yang saya kiranya pengen saya lakuin di pramuka ini gitu. Luar biasa. Makanya saya ikut kesampaian ya di posisi yang mengatur dan menciptakan itu ya. Oke, lanjut lagi nih Kak, ngomongin tentang DKD Bali sendiri. Kalau Kak Rafli sendiri join DKD Bali tahun berapa tuh? Saya jangan lu ngomongin join ya. Dari mana kenal dulu ya? Jadi tahu, maksudnya tahu ada DKD nih gitu ya. Boleh tuh di-sharing. Saya tahu ada DKD itu waktu saya di Dewan Kerja juga, Dewan Kerja Ranting. Saya udah dari Dewan Kerja Cabang. Saya dari Dewan Kerja Cabang tuh sudah tahu ada DKD ini. Itu pertama kali saya masuk di Dewan Kerja Cabang. Baru tahu setelah ada kegiatan juga di daerah, tingkat daerah. Ini tuh namanya Dewan Kerja Daerah itu. Karena kelihatannya kalau di kegiatan tuh paling superior lah itu DKD itu. Saya lihatnya waktu dulu. Nah, karena itu saya ketertarikan di sana dan juga biar bisa ketemu dengan orang lebih banyak kan. Kalau saya di cabang kan mungkin sama satu kota aja, satu kota Denpasar kayak itu. Kalau di daerah kan bisa ketemu dari semua kabupaten kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya Dewan Kerja Daerah yang di Jawa contohnya yang punya cabangnya itu sampai 34 cabang kan, itu kan lebih banyak lagi bisa ketemu dengan orang-orang banyak. Nah itu karena saya lebih suka bertemu dengan orang banyak, saling bertukar pikiran, jadi saya meniatkan diri untuk saya ingin bergabung di sini kayak gitu. Nah kemudian itu tahun 2000? Itu tahun saya mencoba ikut untuk seleksi karena ada seleksinya kayak jadi masuknya itu juga nggak asal langsung masuk, daftar langsung masuk, jadi daftar ada seleksinya juga karena nggak semua orang bisa leluasa sih masuk ke sana. Jadi ada ketentuan khususnya. Jadi saya sempat ikut gabung di PAW waktu itu masih masa baktinya masih di tahun keempat, tapi karena ada suatu hal jadi harus merekrut anggota lagi untuk menutup kekosongan yang ada. Jadi saya ikut di sana. Tapi itu kalau nggak salah tahun berapa ya? 2017.
saya ikut di sana, tapi mungkin kesempatan saya belum dapat di sana. Jadi saya ya tidak apa-apa lah. Saya kembali lagi ke cabang DKC. ya di DKC. Kemudian di tahun 2019 masa bakti baru, saya ikut lagi dan diberi kesempatan di situ. Oh, oke. Berarti bisa kita tarik juga ya, sahabat kreatif, pesan yang disampaikan tersirat oleh Kak Rafli adalah jangan pernah menyerah ketika gagal gitu ya. Coba lagi. Contohnya adalah Kak Rafli sendiri di tahun 2017 gagal, tapi kemudian tidak mematahkan semangat karena apa ya? Niatnya yang menggebu-gebu, kemudian juga karena cintanya dengan pramuka, dengan ketertarikannya di DKD, akhirnya mencoba lagi 2019. Akhirnya ada kesempatan masuk gitu ya Kak ya. Luar biasa. Nah, kalau dari DKD Bali sendiri, Kak Rafli ada di bagian mana tuh Kak? Kalau saya diberi tanggung jawab di kepala bidang kegiatan. Oh, itu yang bagian pas banget ya, yang diinginkan ya. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau misalkan di DKD Bali sendiri untuk penempatan bagian itu apakah bisa milih saat kita daftar atau ditentukan untuk tanggung jawab tugasnya itu? Nah, itu kan nanti pas seleksi kan ada sesi wawancara tuh. Oh, iya. Nah, di sana ditanya sebenarnya lebih diutamakan sih keinginan kita, karena kan lebih baik kalau kita memegang suatu tempat atau jabatan itu kan yang kita sukai. Iya. Okay. Nah, di sana ada ditanya mau di DKD ini nanti kalau jadi DKD maunya di mana? Apa ketua, wakil bendahara, apa kayak gitu. Jadi di sana ditanya, nanti kan ada tim yang merumuskan. Jadi dari hasil itu gimana cocok atau enggak kayak gitu. Oh, akhirnya Kak Rafli masuklah di bagian ketua bidang kegiatan. Ketua bidang kegiatan. Oke deh kalau begitu. Ketua bidang kegiatan di DKD Bali ini dipegang oleh Kak Rafli, sahabat kreatif ya. Dan nah ini juga menarik, kita akan bahas dari tugasnya Kak Rafli ini sendiri di DKD Bali sebagai ketua bidang kegiatan. Apa sih hubungannya dengan topik pembahasan kita kali ini tentang pramuka dalam penanggulangan bencana ya Kak ya. Nanti kita akan share ke sahabat kreatif informasinya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana sahabat kreatif, tetap di Pro 2 FM dan Pasar di acara Numpang Nampang dalam gelaran Pro 2 Issue. Pro 2 FM dan Pasar Indonesia, tatanan kehidupan baru. Masih di Numpang Nampang dalam gelaran Pro 2 Issue untuk edisi hari ini sahabat kreatif Jumat 30 Oktober 2020. Jadi selamat mengikuti buat kamu yang baru saja bergabung. Dan buat kamu yang sudah dari tadi bergabung sahabat kreatif, selamat melanjutkan untuk mendengarkan ya. Jadi kali ini Ganjali masih barengan sama Kak Rafli dari DKD Bali. Tadi juga sudah dijelaskan banyak banget tentang pengalaman Kak Rafli, gimana sih tertarik ke dunia pramuka, kemudian sampai akhirnya ada di titik DKD Bali yang kemudian dipercaya untuk memegang jabatan sebagai ketua bidang kegiatan gitu ya Kak ya. Nah kemudian yang mau aku bahas nih, dan juga boleh di-share juga ke sahabat kreatif, apa sih sebenarnya tugas umum dari Kak Rafli nih di jabatannya sekarang sebagai ketua bidang kegiatan? Apakah hanya menciptakan sebuah kegiatan kemudian mengatur itu tadi, atau mungkin ada hal-hal kegiatan tugas lain yang Kak Rafli bisa lakukan? Ya, jadi di kegiatan itu kita kayak tadi sudah disampaikan sama Kak Ganjali, itu emang sih kita pokoknya sih itu tugas pokoknya kita mengatur, mengembangkan, menggali lagi, mendiskusikan juga dengan DKC-DKC di seluruh Bali. Kiranya apa kegiatan yang bisa kita buat di Bali khususnya, dan juga agar bisa meningkatkan mungkin minat teman-teman di pramuka agar tetap berkegiatan di pramuka, tidak monoton kegiatannya hanya baris berbaris, dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah dari dulu waktu kita penggalang sudah dapatkan. Jadi di penegak ini kan harusnya penegak Pandega ini kan harus kita lebih tinggi lah kayak gitu. Misalnya kegiatan salah satunya misalnya kita kayak jelajah alam atau enggak rafting atau apa kayak gitu. Nah kita di sini berdiskusi kiranya apa untuk memprogramkan, kemudian juga kita melakukan studi banding juga ke DKD-DKD lain di seluruh Indonesia. Jadi kita saling bertukar ide, pikiran, kira-kira di sana kegiatannya apa yang pernah dilakukan yang belum kita ada di sini, kayak kita cari tahu kalau ada satu kegiatan yang kiranya menarik, kita coba pelajari itu dan kita kembangkan di sini nanti kayak gitu. Itu Kak. Oh oke. Berarti lebih memfokus ke kegiatan-kegiatan yang akan dijalani oleh anggota DKD gitu ya, yang juga melibatkan dari DKC, kemudian DKR. Betul ya, DKR ya? Okay. Kita yang mengkoordinir, merencanakan, merancang, mencanangkan, nanti kita eksekusi untuk di
seluruh pramuka penegak dan pandega se-Bali. Oke. Nah, kemudian nih Kak Rafli, kalau dari jabatannya Kak Rafli sendiri sebagai ketua bidang kegiatan ini sendiri, dengan topik kita adalah pramuka dalam penanggulangan bencana gitu Kak. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Rafli lakukan di tengah bencana sekarang ini kan COVID ya, COVID-19 gitu Kak. Kalau dari Kak Rafli sendiri dengan timnya, apakah sudah bergerak? Jadi di kegiatan itu kita juga mempertimbangkan bagaimana kegiatan ini tetap jalan meskipun kondisi pandemi dan juga harus sekolah dari rumah. Jadi kita juga mendiskusikan bagaimana tata caranya, apa kegiatan yang bisa dilakukan. Mungkin kegiatan-kegiatan webinar atau yang berbasis dengan online kan lebih diutamakan gitu. Dan juga kegiatan penanganan juga kita juga turun ikut serta. Contohnya kita di Pramuka itu ada namanya satuan lagi namanya itu Pramuka Peduli, penanggulangan bencana, itu ada khusus. Jadi kita di sana juga ikut turun membantu penanganan, misalnya kalau kita yang sudah pernah kita lakukan itu kegiatan kita penyemprotan desinfektan untuk khusus di COVID ini ya, sosialisasi juga penggunaan masker. Kita intens dari awal juga membantu pemerintah juga waktu masih boomingnya dulu awal-awal banget COVID ini, kita juga ikut turun di sana. Jadi kita di kegiatan tuh merancang bagaimana pramuka ini juga harus terlibat, karena kita kan juga tidak bisa diam kan tentang bencana yang ada, dan salah satunya yang sudah ada di depan mata ini ya bencana COVID-19 ini. Jadi kita turun tangan, ikut sosialisasi, desinfektan, pokoknya kemana-mana lah itu. Oke, terlepas dari COVID-19 nih Kak Rafli, bencana-bencana yang mewajibkan pramuka untuk turun itu apakah bencana-bencana alam saja atau mungkin ada bencana-bencana yang bisa kita katakan sebagai bencana buatan gitu Kak? Jadi kita sih sebenarnya nggak semua ya. Jadi kita di pramuka ini ada khususnya sendiri, timnya sendiri, dan juga kalau kegiatan bencana itu kan ada kategorinya juga Kak ya. Jadi kategorinya ada yang bencana ya dari mulai yang agak rendah sampai high, misalnya bencana alam kayak gitu. Nah, dan kalau bencana yang kecil misalnya banjir kayak gitu. Nah, kita ikut di sana untuk membantu menolong masyarakat kayak gitu. Dan bencana-bencana besar juga hampir sama sih kayak gitu. Tapi untuk bencana misalnya bencana sosial, nah itu kita nggak, maksudnya bencana buatan maksudnya kayak kerusuhan itu kan bisa dibilang dikategorikan bencana juga, bencana sosial. Nah kita nggak bisa turun di sana, tapi lebih utama di alam membantu, maksudnya yang berdampak masyarakat juga yang terkait dengan bencana alam gitu Kak. Oke, nah kalau dari Kak Rafli sendiri, seberapa penting pramuka itu turun Kak dalam ikut turut menanggulangi bencana? Padahal kan kalau kita bisa ketahui bersama kalau penanggulangan bencana itu memang sudah ada tugasnya masing-masing gitu, maksudnya sudah ada ruang lingkupnya gitu. Nah, apa yang membuat Kak Rafli sendiri berpikir kalau pramuka juga harus turun serta dalam turun menanggulangi bencana gitu? Jadi kalau ada bencana itu kan pasti chaos ya, chaos tuh kayak semua tuh nggak karuan kan gitu. Nah, salah satu tugas pokok di pramuka ini sebenarnya nggak hanya harus ikut turun, misalnya kalau ada ini gunung meletus, waktu kemarin gunung sempat meletus. Nah kita tuh pramuka tuh nggak ikut mengevakuasi ke kaki gunung kayak gitu kan, karena resiko tinggi. Mungkin ada beberapa tim yang kualifikasinya sudah masuk, sudah pernah ikut latdas dan lain-lain, itu bisa masuk di sana, masuk bergabung dengan tim SAR untuk evakuasi, rescue dan lain-lain. Nah untuk pramuka-pramuka yang lain kita bergeraknya di media sosial sebagai informasi, memberikan informasi terbaru. Jadi kan biasanya kalau ada bencana itu kan ada informasi simpang siur kan. Nah kita lah sebagai pramuka ini memberikan informasi kepada masyarakat. Nah itu, jadi kita bertugas menenangkan masyarakat, juga ke pengungsian kita ikut turun di sana memberikan kayak rehabilitasi psikis ke adik-adik di sana kan, anak-anak kayak gitu, kita memberikan hiburan atau apa di sana. Itu salah satunya, itu salah satu bentuk kita kepedulian untuk penanggulangan bencana itu kayak gitu. Karena kalau bencana sudah dapat ditanggulangi tapi psikis masyarakat belum bisa, kan sama saja kita belum sukses dalam menanggulangi bencana kayak gitu Kak. Aku tertarik deh Kak, mau tahu tentang gerakan pramuka yang telah dilakukan untuk masyarakat yang terdampak psikisnya di tengah situasi corona ini. Sudah ada bergerakkah atau bagaimana Kak?
Kalau di fisika kita geraknya kayak gini, sosialisasi, maksudnya menanamkan masyarakat kita lebih pendekatan ke jiwa muda. Kayak gimana tuh contohnya? Contohnya misalnya kita webinar atau kita memberikan sosialisasi melalui media massa. Itu salah satunya. Terus dengan kegiatan-kegiatan terutama yang di sekolah. Kegiatan sekolah kayak kegiatan perlombaan bagaimana memberikan iklan menaikkan masyarakat terkait penanganan COVID dan lain-lain kayak gitu lah Kak. Oh. Kita di sana untuk berarti kayak membuat mereka lebih produktif gitu Kak ya. Jadi tidak memikirkan banget ya. Tidak memikirkan banget terkait COVID ini kayak gitu. Biar nggak stres juga di rumah doang kan. Bener. Nah, ngomongin tentang corona lagi nih Kak. Ini kan masih tetap masih tetap dibicarakan dan masih hangat-hangatnya juga gitu Kak ya corona, karena belum hengkang 100% dari lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau dari DKD Bali sendiri juga Kak Rafli sendiri hadir di sini sebagai ketua bidang kegiatan. Adakah program-program kerja yang sedang dan akan dilakukan Kak di tengah situasi seperti ini dari DKD Bali? Ada beberapa kegiatan kita sudah laksanakan. Itu salah satunya yang pertama itu ikut terjun langsung ke lapangan untuk penyemprotan, sosialisasi dan lain. Kemudian kegiatan-kegiatan kita ubah. Jadi biasa kan kegiatan pramuka itu kan banyak kan ngumpul banyak orang kan, betul. Perkemahan gitu. Jadi kita sistemnya sekarang sudah tidak, karena COVID ini jadi tidak bisa berkemah, berkegiatan di luar. Jadi kita semuanya difokuskan ke sosial media atau di internet. Kemah virtual? Ada kemah virtual. Ada kemah virtual. Asik. Ada nanti. Kalau kemah virtual jadi kayak gini. Sudah beberapa daerah sih di Indonesia, daerah lain di luar Bali sudah mulai itu. Nanti kita juga rencana kita akan ada kegiatan KDK Kemah Dewan Kerja. Jadi ada kemah. Biasanya ini kemahnya harus di alam terbuka. Kemah Dewan Kerja ini rencana nanti diadakan di kemungkinan akhir November. Kita itu melalui daring online. Jadi dengan kemahnya juga virtual. Enggak, kita enggak kemah sih, kayak ceritanya kemah tapi kita kegiatannya di internet kayak gitu. Itu nanti itu yang akan dilaksanakan kita itu. Terus yang sudah dilaksanakan satu contohnya kemarin kegiatan Jota Joti. Apa tuh Kak? Jambore on the air and Jambore on the internet. Gitu. Jadi kita pakai radio komunikasi kayak Orari itu yang Siki Jota ya kayak gitu. Nah, itu kemarin kita sudah melaksanakan itu dan antusias teman-teman juga banyak di sana. Nah, itu salah satu cara kegiatan juga yang sebenarnya pramuka tuh nggak harus kegiatannya bertemu atau berkumpul baru bisa buat kegiatan. Sebenarnya kita di manapun itu kita bisa, maksudnya kita pramuka ini fleksibel, maksudnya bisa dalam situasi apapun melaksanakan kegiatan. Meskipun dalam kondisi pandemi ini nggak harus karena pandemi ya udah nggak usah kita diem aja di rumah, nggak. Kita harus tetap produktif, kegiatan juga harus tetap berjalan. Dan salah satunya dengan kegiatan yang dialihkan ke melalui sistem daring atau online gitu. Jadi ada kemah online, semua serba online sekarang sampai bingung itu. Aduh, kuota lagi nih. tapi ya aku setuju tuh. Karena positifnya kalau kita lihat dari hadirnya corona ini, jadi kita menyadarkan kita ya enggak sih Kak Rafli, kalau misalkan teknologi di sekitar kita itu secanggih itu loh, gitu kan. Jadi hadirnya corona ini menyadarkan kita hal seperti itu ya Kak ya. Iya, jadi kayak kecanggihan teknologi kan juga memberikan pencerahan ke masyarakat kan. Betul. Juga. Kayak misalnya kalau saya lihat sih dari awal COVID di awal tahun ini sampai sekarang, mungkin di awal tuh masyarakat banyak yang belum tahu tentang bahaya COVID ini seperti apa kan. Jadi bagaimana cara mengantisipasi, menanggulangi kan di awal tuh masih belum. Nah, sekarang sudah mulai kesadaran masyarakat sudah tahu lah, maksudnya ciri-ciri orang yang terindikasi COVID seperti apa. Itu kan mungkin dari mereka lihat kan dari teknologi yang ada kan itu. Nah, jadi emang sebenarnya sih yang harus ditekankan, mungkin kita juga ke teman-teman pramuka juga sampaikan itu, paling penting sih ke diri sendiri, kemudian nanti bisa dikeluarkan ke keluarga melebar dengan harapan tuh semua orang tuh dengan kesadaran akan pentingnya penanggulangan bencana ini ada kayak gitu. Misalnya kayak kalau di kuping kita saling mengingatkan di dalam keluarga, maksudnya kalau keluar hati-hati, kalau ketemu orang, misalnya kalau udah orang batuk hati-hati, jangan terlalu dekat dengan orang yang sakit kayak ini. Maksudnya kesadaran kita di pramuka dikembangkan dulu dari anggota pramuka, kita nanti bisa menularkan ke teman atau ke keluarga. Itu kan yang paling penting itu juga sih. Jadi kita juga kayak misalnya kalau enggak bencana COVID juga misalnya bencana alam gitu, kita juga kesadaran saling mengingatkan itu harus ada. Misalnya kayak gini, kita di pramuka ini sudah mulai
tanamkan jiwa siap siaga bencana. Kayak gitu. Jadi kapanpun situasi apapun kita pramuka harus siap menghadapi bencana. Misalnya kalau ada bencana yang terjadi, misalnya kita lagi di mana, entah lagi makan atau apa, tiba-tiba ada bencana. Nah kita ini sebagai pramuka ini harus tahu apa yang harus saya lakukan. Satu, memberikan informasi ke masyarakat. Misalnya satu contoh, ada gempa bumi. Ada gempa bumi kan. Nah kita kalau ada gempa pasti kan orang kalau orang yang belum tahu, belum siap lah, jiwanya ini belum siap kalau ada gempa bumi, dia pasti bingung kan. Nah kayak gitu. Nah kita di sini pramuka itu tugasnya adalah memberikan arahan ke masyarakat. Misalnya ada gempa, keluar teratur ke daerah terbuka kayak gitu, misalnya kayak itu. Itulah contohnya, Kak. Oke, dia hal-hal kecil dan itu dimulai dari kesadaran diri sendiri gitu ya, Kak ya. Yang nantinya bisa bersama-sama memberikan dampak yang baik, kemudian juga manfaat gitu ya dari yang namanya penanggulangan bencana itu sendiri ya, Kak ya. Oke, kalau begitu kita akan jeda lagi nih, Kak Rafli, kita akan bahas lagi untuk topik pembahasan kita kali ini tentang pramuka dalam penanggulangan bencana gitu ya, nanti di segmen berikutnya. Dan buat kamu sahabat kreatif, jangan kemana-mana, tetap di Numpang Nampang Pro 2 FM Denpasar dalam gelaran Pro 2 Issue untuk edisi hari ini Jumat 30 Oktober 2020. Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas sahabat kreatif, balik lagi di Numpang Nampang dalam gelaran Pro 2 Issue. Dan kali ini sudah 44 menit lepas dari pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ganjali juga masih barengan sama Kak Rafli dari DKD Bali. Kak Rafli tadi udah banyak banget di-share ke sahabat kreatif tentang kegiatan-kegiatan dari kepramukaan, terutama dari DKD Bali sendiri sudah banyak buat program kerja yang juga melek akan situasi terkini gitu, Kak ya. Salah satunya di tengah pandemi COVID-19, DKD Bali gitu ya, dengan membawa bendera pramuka juga turut serta dalam menanggulangi bencana ini sendiri. Dan kalau boleh di-sharing juga ke sahabat kreatif, Kak, apa sih suka duka yang kalau dari Kak Rafli pribadi rasakan ketika harus melakukan program kerja di tengah bencana COVID-19 ini? Kemudian juga kemarin kalau kita melihat bernostalgia, kemarin juga pramuka kan juga hadir di tengah-tengah penanggulangan bencana-bencana alam lainnya gitu, Kak ya, kalau dari DKD Bali. Ada nggak sih kendala-kendala, kemudian suka dan duka yang dirasakan? Iya. Silakan. Setiap kegiatan tuh pasti ada suka dan dukanya ya. Betul. Jadi, walaupun kita pribadi nggak suka ya, Kak ya, dengan bencananya ya. Iya. Tapi pengalamannya gitu. Iya, itu yang dicari sebenarnya. Kalau suka duka sih kegiatan, misalnya kemarin kita waktu ikut turut juga penanggulangan COVID ini. Jadi sukanya sih banyak. Kalau saya lihat sih dari teman-teman yang lain tuh rasa bangga karena kita nih turut, maksudnya ikut benar-benar membantu gitu loh. Maksudnya kita juga ikut mengurangi lah beban masyarakat tuh ada di sana. Itu kebanyakan sukanya di sana kita. Jadi cara kita juga ketika di lapangan apa yang harus dihindari itu kan juga ilmu buat kita kan. Jadi kayak life skill lah, ada pengalaman hidup bagaimana kita kan. Jadi ketika kita turun berkecimpung di sana kita kan harus waspada. Nah itu melatih diri juga, kewaspadaan kita juga dan lain-lain, itu intuisi sama dan lain-lain tuh dilatih di sana. Itu sukanya, jadi kita dapat banyak ilmu. Nah kalau dukanya itu pasti ada. Setiap kita ada bencana itu pasti ada resiko kan. Resiko paling tinggi kan nyawa, itu salah satu resikonya. Dukanya di sana ya mungkin itu kita harus siap dengan apa yang akan terjadi nanti ketika kita ikut turut dalam penanggulangan bencana itu. Resikonya kan banyak sekali kan gitu. Misalnya kita anggapannya kecelakaan dalam bertugas, atau kalau di COVID ini ya risiko terpaparnya lebih tinggi karena juga kita turun ke masyarakat. Nah itu sih dukanya. Jadi tapi semua duka itu bisa kita tanggulangi sih dengan kesadaran kita dan pembekalan sebelum kita turun ke lapangan kayak gitu. Dan kalau kegiatan-kegiatan yang sebelumnya lebih banyak sih. Kalau di COVID ini kegiatan kita lebih banyak di mana ya, di sosial media, karena kita mengurangi juga intensitas untuk kita bertemu dengan masyarakat itu enggak sering banget. Jadi kita lebih banyak juga kegiatan di sosial media. Jadi untuk kegiatan yang kebencanaan, suka duka kebencanaan yang benar-benar nyata kayak bencana alam itu, yang kemarin Gunung Agung itu, nah itu banyak banget. Kita hampir berapa ya pramuka itu dari hampir kira-kira 5 bulanan
kalau pengalaman saya sendiri ya, jadi saya di posko induk Tanah Ampo sama teman-teman Pramuka Peduli yang ditugaskan dari keluarga itu setiap waktu pasti di sana. Jadi kita pulang ke Denpasar gitu paling 2 minggu sekali. Kita tidur di sana. Kita tidur di sana, mandi di sana juga. Kita emang fokusnya itu hampir 5 bulan gitu. Jadi emang yang punya waktu luang, saya waktu itu ada waktu luang cukup banyak. Jadi di sana ya dukanya ya jarang ketemu keluarga gitu kan. Karena tugas di sana. Terus dukanya yang kalau saya sendiri sih dukanya nggak terlalu banyak karena sukanya lebih banyak di sana karena kita ikut turut partisipasi di penanggulangan ini kan ada sebuah kebanggaan itu sih yang paling pertama sama ilmu juga. Jadi itu sih menutup duka-duka yang ada. Jadi dengan pengalaman hidup bagaimana tahu cara kesan saya waktu Gunung Agung itu kan saya jadi tim rescue juga masuk, kita gabung sama BPBD sama Basarnas. Jadi kita evakuasi warga yang ada di wilayah KRB 3 kalau nggak salah itu yang terluar. Itu kan masih ada beberapa. Nah kita evakuasi juga kita dapat ilmu. Nggak semua orang bisa disamakan untuk proses evakuasi. Misalnya kalau anak kecil, orang tua sama lansia kan ada tata caranya. Dan juga yang paling spesial waktu itu saya sempat punya pengalaman ini evakuasi orang yang gangguan jiwa. Itu ada beberapa ngobrol-ngobrol sama orang dari Basarnas juga dari BPBD. Ada caranya bagaimana kita menangani warga yang harus dievakuasi tapi dia memiliki gangguan mental kayak gangguan jiwa kayak orang gila kayak gitu misalnya ini. Nah itu bagaimana caranya tuh, apalagi dia waktu itu bawa arit. Wow. Ya, jadi kita nggak bisa mendekat juga, kita takut karena jadi banyak cara yang bisa salah satu kemarin itu kita pakai tali. Kita emang sih ada beberapa yang harus kita paling pertama tuh dihilangkan dulu itunya senjata itu yang dibawa sama dia kebetulan karena dia bawa. Nah setelah udah itu baru kita evakuasi gitu, kita tangani gitu Kak. Jadi kendala-kendala pasti ada, kemudian suka duka tentunya ada juga ya kayak dari setiap program kerja yang dilakukan, entah itu dalam penanggulangan bencana sendiri, kemudian dari program-program kerja lainnya dari DKD Bali ya Kak ya. Oke. Nah, jadi sudah 50 menit Kak Rafli, lepas dari pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah tidak terasa, jadi boleh Kak Rafli bisa sampaikan tips and triknya untuk sahabat kreatif yang juga mungkin baru saja join ke dalam dunia pramuka, bagaimana caranya untuk tetap bertahan dengan segala angin yang menerpa ketika di dalam dunia pramuka. Kemudian ada pesan-pesan tambahan lainkah yang ingin Kak Rafli sampaikan kepada sahabat kreatif yang sedang konsenin kita di sore hari ini? Kak Rafli silahkan. Untuk teman-teman sahabat kreatif yang masih punya jiwa pramuka, ditekuni terus lagi, gali lebih luas lagi, karena pramuka itu nggak cuma sekedar kegiatan di sekolah. Kegiatan luar tuh banyak banget, ilmunya banyak banget, semua hal itu bisa masuk di pramuka. Dan juga khususnya untuk penanggulangan bencana. Jadi pesan saya sih untuk pada teman-teman juga semua sahabat kreatif ini, bagaimana memunculkan jiwa siap siaga dalam diri kita masing-masing itu mulai sejak dini. Karena kita kan namanya bencana kita tidak tahu kan. Jadi nggak mungkin kita ada bencana ini, aku harus siap-siap dulu kan, nggak mungkin kan gitu. Jadi kita harus siap ketika ada bencana, apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus pergi, apa yang harus saya bawa, kita sudah harus tahu. Misalnya kita kalau di rumah ada bencana, kemana harus pergi. Misalnya satu contoh, gempa bumi. Kalau udah gempa bumi, bencana susulannya pasti ada tsunami dan yang lain-lain. Nah itu bagaimana kita tahu, oh ini potensi tsunami gempanya karena besar, apa yang harus kita lakukan. Nah itu. Terus misalnya kita di dalam ruangan, tiba-tiba ada gempa, kemana jalur evakuasi harus juga tahu. Jadi kemanapun kita, dimanapun kita berada, kita harus cari tahu yang ada di pikiran kita tuh mulai sejak dini tanamkan. Ketika saya berada di satu tempat, saya harus siap ketika di tempat itu ada bencana, saya harus melakukan apa, kayak gitu. Kesadaran sih harus dimulai dari. Walaupun memang kita pribadi pun tidak pernah mengharapkan bencana datang ya Kak ya, tapi kita harus nobody knows gitu ya.
tentang bencana itu sendiri, kapan akan datang, kapan akan menimpa kita takdir dan nasib, kita nggak bisa ngatur ya Kak ya. Iya. Yang penting kita harus siap dan harus tanamkan kesadaran dalam diri sendiri. Oke deh kalau gitu Kak Rafli, ada lagi yang ingin disampaikan kepada sahabat kreatif? Mungkin itu saja Kak, sudah Oke. cukup. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Rafli sudah sama-sama, hadir Kak Studio Pro 2 Gendani. Denpasar, kemudian juga sudah banyak sekali sharing informasi yang kurasa bermanfaat untuk sahabat kreatif di sore ini ya, untuk menjadi seseorang yang punya jiwa sigap gitu ya dalam hal Dan apapun. peduli juga Dan sama peduli, masyarakat. betul sekali. Kalau begitu terima kasih Kak Rafli. Sampai jumpa lagi Siap. kita di episode berikutnya. Tetap Iya, Kak sehat, Gendani. semangat dan juga bahagia Bahagia. selalu. Oke deh kalau gitu. Aku tutup Kak Rafli, selamat sore. Bye Ya, bye. selamat sore Kak. Bye bye. Salam Kak. Oke, demikian sahabat kreatif untuk obrolan Ganjali bersama dengan Kanizar Muhrafli selaku personil dari DKD Bali ya. Dengan topik pembahasan ini pramuka dalam penanggulangan bencana. Jadi semoga apa yang sudah kamu dengarkan sahabat kreatif bisa bermanfaat buat kamu semua. Sekaligus juga dengan berakhirnya numpang-nampang kali ini berakhir pula sahabat kreatif Ganjali untuk menemani aktivitas kamu di sore ini dalam gelaran Pro 2 Issue ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah konsenin. Mohon maaf kalau selama siaran Ganjali ada salah kata-kata yang kurang berkenan.